Perdana Pintarini Rubhanatan, kalian bisa memanggilku dengan Kak Ririn. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan sedikit informasi, sedikit ilmu mengenai tata cara pembuatan herbarium. Herbarium merupakan koleksi tumbuhan yang telah diawetkan. Nah, kakak di sini akan menggunakan herbarium pada bagian bunganya. Ada 3 metode yang kakak gunakan, yaitu yang pertama kayu sasak, yang kedua silika gel, dan yang ketiga air bersih biasa. Nah, kalian kepo dengan videoku? Yuk kita cek video selanjutnya. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan pertama kali adalah bahan utama, yaitu bunga. Kalian boleh memilih bunga atau daun yang ada di sekitar kalian yang sekiranya memiliki nilai estetik dan artistik yang unik. Yang kedua adalah kayu sasak. Untuk kalian yang di sekitar rumah memiliki kayu yang sudah tidak terpakai, kalian dapat menyusunnya secara kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini kakak telah menyusun kayu sasak sepanjang 50 x 50 cm. Kakak di sini menggunakan satu pasang kayu sasak yang berwarna coklat dan berwarna putih. Peralatan yang kita butuhkan selanjutnya adalah kertas payung untuk meletakkan spesimen bunga ketika dipres, kemudian ada triplek untuk menindih bunga, yang ini kardus untuk menyerap cairan yang ada di bunga. Ini ada isolasi khusus untuk bunga yang tidak akan merusak struktur yang ada di bunga ketika dipres. Kemudian ada pinset untuk meletakkan dan mengatur posisi bunga sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada gunting untuk memotong bagian yang tidak kita inginkan. Kemudian ada alkohol 70%. Gunanya itu ketika disemprot di bunga itu untuk mencegah timbulnya jamur dan bakteri. Kemudian botol penyemprot yang akan kita gunakan menyemprotkan alkohol 70% tadi ke bunga yang ingin kita pres. Nah, yang terakhir ada tali rafia untuk mengikat rangkaian pres yang sudah kita susun. Mau tahu langkah kerja berikutnya? Yuk kita cek video selanjutnya. Di sini kakak akan menempatkan hasil herbarium kakak nanti ke dalam sebuah figura. Nah, sebelum kita melakukan pengeringan bunga, kita hendaknya memperkirakan dulu seberapa panjang dan seberapa banyak bunga yang kita ingin kita herbarium. Nah, di sini kakak akan melakukan eliminasi terhadap bagian-bagian bunga yang sekiranya tidak diperlukan saat dipasang di figura ini nanti. Setelah kita mengeliminasi bunga dan kemudian kita memilih bunga yang masih berwarna cerah dan segar seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan alat pres, yaitu lapisan 1 adalah kayu sasak. Ini lapisan 1. Kemudian lapisan yang kedua kita beri dengan papan triplek. Ini. Kemudian lapisan yang ketiga kita beri dengan kertas payung untuk meletakkan spesimen bunga di atasnya. Setelah kita menata bunga di atas kertas payung seperti ini, pastikan tidak ada bunga yang terlipat. Kemudian semprotkan alkohol 70% yang telah dipindah ke botol spray, kemudian disemprotkan setiap bunga yang akan kita pres. Setelah selesai, kita tunggu sebentar sambil kita perbenahi bagian yang melipat. Nah, kemudian kita menutup bunga dengan kertas payung yang ada di sebelahnya.
Setelah kita tutup menggunakan kertas payung, kita tutupi dengan kardus. Kemudian kita lapisi dengan triplek seperti ini. Setelah kita selesai menyusun seperti susunan lapisan yang telah kakak katakan tadi, yang dimana lapisan atas itu sasak, kemudian yang lapisan 2 itu ada triplek, lapisan 3 itu ada kardus, dan lapisan di paling dalam itu adalah kertas payung. Nah, kita langkah selanjutnya adalah melakukan pentalian rafia seperti berikut ini. Nah, di sini kakak akan memberikan sedikit info mengenai teknik pengeringan bunga, herbarium bunga melalui metode silika gel. Ini ada 2 tangkai bunga, mawar berwarna pink, ini, dan bunga gardelia berwarna pink juga. Ini baru ya. Kemudian ada silika gel, kemudian ada 2 buah mangkok dan gunting. Nah, langkah pertama kita potong terlebih dahulu bunganya menjadi bagian yang lebih kecil agar dapat dimasukkan ke dalam mangkok ini. Langkah berikutnya kita akan memberikan silika gel ke dalam mangkok ini. Nah, ini masih terlalu panjang, ini nempel terlalu panjang, rangkainya kita potong lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuangkan silika gelnya ke atasnya. Bunga tadi sudah terendam silika gel kan? Nah, langkah selanjutnya kita menutup tempat ini menggunakan plastik dan ditutup rapat dengan karet gelang. Lalu kita akan melihat hasilnya setelah beberapa hari. Ini merupakan hasil dari herbarium menggunakan 3 metode. Yang pertama menggunakan air bersih, yang ini. 2 dengan silika gel, yang ini dan ini. Kemudian yang sebelah kanan itu menggunakan
teknik brush. Yang pertama kita akan mereview yang menggunakan air bersih biasa. Nah, ini warna bunga yang asli itu berwarna putih kecil. Kemudian setelah dikeringkan, diawetkan menggunakan air bersih biasa, dia menjadi warna kuning kecoklatan seperti ini. Jika dia tidak direndam dengan air bersih, nanti lama-kelamaan dia akan berwarna coklat kehitaman. Kemudian yang kedua menggunakan silika gel, bunga yang ditimbun dengan tumpukan silika gel. Nah, ini adalah silika gel yang sudah digunakan untuk menimbun bunga, yang awalnya berwarna biru cerah berubah menjadi warna ungu keping-pingan seperti ini. Ini tandanya ia sudah berhasil menyerap kelembapan yang ada di bunga, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Bunganya itu menjadi kering, tapi warnanya tetap cerah. Nah, seperti ini. Dia awet, warnanya cerah, sedikit mengalami keriput seperti ini. Kalau dibalik, dia sama seperti aslinya, tapi cuman dia bedanya ada keriputnya, menyusut. Nah, bagian sini tuh menyusut, tapi warnanya tetap oke. Yang ini bunga mawar berwarna pink. Nah, ini keriputnya sangat bisa terlihat ya. Yang ini loh, tapi dia warnanya tetap bagus. Kemudian yang ketiga dengan teknik press, ini adalah bunga mawar berwarna merah. Nah, dia teksturnya menjadi gepeng, kemudian warnanya menjadi merah kecoklatan. Yang aslinya warnanya merah hati, dia berubah menjadi warna merah kecoklatan, gepeng ya. Nah, ini gepeng. Kemudian yang ini, yang warnanya asli kuning, oranye menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Teksturnya gepeng juga loh, dapat dilihat kan. Nah, yang ini pun sama, gepeng juga, warnanya berubah. Jadi menurut saya, berdasarkan 3 metode tadi, yang menurut saya paling bagus hasilnya adalah menggunakan silika gel, karena dia warnanya tetap cerah, kemudian walaupun dia ada keriputnya seperti ini, tapi dia tetap bagus warnanya begitu. Tapi sesuai selera kalian masing-masing sih. Kalau kalian lebih suka yang press, kalian bisa menggunakan yang press ini. Kalau kalian lebih suka yang air bersih, kalian bisa menggunakan teknik air bersih. Nah, jadi gimana video dari kakak teman-teman? Menarik bukan? Nah, kalian dapat mempraktekannya di rumah karena bahan-bahannya praktis dan sederhana dan dapat mudah didapatkan di sekitar rumah kalian. Nah, bagi kalian yang suka dengan video kakak, kalian like, comment, subscribe, and share to your friends. Bye-bye. See you soon.